300-an pohon itu tumbang. Karena yang instanter ya program utamanya itu lebih ke soil treatment. Gimana tanahnya itu menjadi ideal untuk si vegetasi tersebut. Halo semuanya, balik lagi sama gua. Gua sekarang ini lagi di kawasan Pik nih, tepatnya di Pasir Putih nih. Kayaknya siang-siang ini cukup Panas. iya, Pik. Nah, di sebelah gua ada Hendra. Hendra ini dia apa sih jabatannya, bro? Di sini landscape section head. Landscape section head. Sebenarnya gue baru tahu tuh dengar istilah itu. Mungkin karena gue nggak pernah kantor ya, jadi gue nggak pernah tahu, nggak pernah megang kawasan. Karena di Pik ini kan sebenarnya luas banget ya, luas banget. 1.200 hektar bro, total Pik 2. Jadi kan Pik 2 tuh ada parsial, ada Pik 2, ada Pik 2 milenial. Yang bedanya apa? Beda di segmen aja sih. Jadi yang tahap kayak Pik 2 itu tahap satunya yang sekarang udah beroperasional lah, sekarang udah aktif. Nah, Pik 2 milenial ini udah ada klaster di sana tapi masih dalam tahapan pembangunan. Pembangunan. Iya, jadi ada Pik 2 di sebelah sana ya. Sebelah sana. Sebelumnya namanya Pik 2 Extension. Pik 2 Extension. Nah, sekarang setelah PT Pani, dia di bawah PT Pani. PT Pani itu konsorsium antara Dayu dan Salim Group. PT Pani itu udah TBK. Udah TBK ya. PT Pani itu yang ngelola Pik 2 milenial. Nah, setelah PT Pani masuk, namanya itu di branding jadi Pik 2 milenial. Namanya jadi Pik 2 milenial. Ya, tadinya Extension. Karena di masuk PT Pani jadi Pik 2 milenial. Mungkin dirasa lebih komersil kali ya. Iya sih. Kali ya. Cocok lah buat hari ini ya kan. Ya, buat kaum milenial ya kan. Karena di sana tuh rumah. Lu gak masuk dong, bro. Lu gak masuk kan? Gue gak masuk ya. Gak masuk. Generasi 90 gak masuk ya. Kita generasi 90 ya. Jadi di sana rumahnya juga buat kaum milenial sih. Jadi rumah-rumahnya di futuristik, minimalis tapi nggak ada. Kayaknya nggak terlalu minimalis, lebih ke futuristiknya lebih kental. Iya. Seru ya. Ternyata seluas itu ya, 1.200. Seluas itu Pik 2. Pik 2 doang. Nah, sekarang lu megangnya apa nih? Dengan jabatan lu sekarang ini apa nih? Di Pik 2 itu dibagi jadi 4 zonasi. Ada zona A, B, C, D. Nah, gue sendiri pegang di zona A. Zona A itu apa aja? Zona A itu ada 3 parsial area. Jadi di segmen dipecah lagi tuh. Ada zona A1, zona A2, sama A mikro. Aduh, banyak lagi. Nah, itu nggak kebayang sih gue sebenarnya. Itu luasannya 600 hektar. Nah, berarti ini pantai yang ini nih termasuk zona lu nih? Masuk zona juga. Kalau ini jatuhnya nggak masuk zona A tapi pasir putih. Zona pasir putih. Iya, zona pasir putih. Yang beda sama zona-zona lainnya. Jadi berarti di luar ABC yang tadi. Luar ABCD, gue pegang zona salah satunya ini ya. Nah, zona yang tadi kan nerusin yang A1, A2, A mikro. Karena dibedain kalau A1, A2 itu area makro. Jadi area-area boulevard nih, kalau tadi lu turun dari jembatan 1 nih Baruyungan, turun dari jembatan Baruyungan itu masuknya ke jalan Yosudarso, terus ketemu jalan Hemat Tamrin. Seluruh boulevardnya itu masuknya ke A1. Iya, A1. Segede gitu. Terus A2-nya itu area CBD. Central Business District. Ya. Itu dari pecahan dari boulevard kan ada area-area kaveling komersil ya. Itu ada tadi yang udah dibangun itu, kalau lihat ada Menara Syariah. Ya. Sebelah kiri, betul. Itu masuk ke CBD. Gitu. Terus ada danau-danau yang ada bangku tamannya. Nah, itu namanya Giant Box. Tapi itu area lu juga? Area gue juga. Nah, itu kan A1, A2. A mikronya itu area klasternya. Gitu. Di area ada perumahan-perumahan kan yang di sebelah sana tuh ada tuh. Iya. Sebelah sana ada yang kalau dari patung Soekarno-Hatta belok kiri itu juga ada perumahan. Ya. Itu ada Pantai Bukit Sila, Manhattan,
dan Pantai Bukit Nirmala itu. Itu kan jalannya looping kan? Betul. Nanti ketemu lagi. Iya, ketemu lagi jalur ini kan. Ya, MH Tamrin looping. Ntar ngomong-ngomong soal yang tadi lu jelasin kan, sebenarnya lu tuh banyak banget nih kayaknya di PIK. Sebenarnya coba dulu landscape-nya ngapain di sini? Oh. Nih kalau jelasin landscape di Pertama jabatan lu deh, jabatan lu nih sekarang sebagai tadi apa? landscape section head. Landscape section head, itu tugasnya apa tuh guys? Jadi gue in charge di landscape maintenance. Oh, jadi gua landscape maintenance kawasan ya, kawasan. Jadi gue di bawah naungan town management gitu. town management. AMD. Terus kegiatan ngapain tuh? Nah, kegiatannya itu kita maintenance kawasan. Nah, yang gue pegang itu tadi kawasannya zona A. Jadi gue harus memastikan bahwa di zona yang gue pegang itu kan biasanya kan kalau di sini tuh by vendor. Perawatan tuh semua by vendor. Nah, Oke, by vendor ya, jadi nggak in-house di sini ya. nggak in-house. Jadi semuanya nih yang perawatan taman sepanjang taman, pantai gini semuanya Itu semua by vendor. Di sini by vendor. Jadi kita harus memastikan yang dirawat vendor itu, yang di maintenance vendor itu di kawasan zona A itu dijalankan dengan baik. Berarti lo ada checklistnya gitu dong? Udah. Jadi tiap hari lo laporan kegiatannya? Tiap hari daily activity ada, lalu kemudian di weekly-nya ada, monthly-nya juga ada. Jadi setiap bulan itu kan mereka kan kontrak tahunan. Tapi kita checklistnya kan tiap bulan. Tiap bulan. Mereka juga cek performa kayak. Performa, terus scoring ya. Scoring. Terus mereka nagihnya juga ada yang nagihnya tiap bulan. Ya. So, sebelum mereka nagih ya kita cek dulu ya kan. Defek-defeknya kawasannya apa segala macam gitu. Based on-nya dari time schedule yang udah kita buat. Berarti itu sebelum dealing buat jadi vendor di sini, lu harus penuhi syarat-syarat ini. Betul. Perawatannya, berarti apanya lagi tuh? Kalau misalkan ada BPJS mungkin asuransinya, alat kerja, manpower segala macam. Di sini ada guidance dan toolkit kawasannya. Jadi ada toolkit kawasan. Ada toolkit kawasannya. Jadi gimana cara pruning pohon yang baik, gimana safety-nya, K3-nya segala macam. Itu sebelum mereka tender gitu kan, itu udah kita sertakan untuk mereka pelajari gitu. Jadi ketika mereka udah masuk di sini, ya mereka tinggal ngikutin yang udah dijalanin SOP-nya lah. SOP-nya dijalanin ya. Betul. Nah, itu lu di kawasan yang lu pegang ini kan kayak banyak ya, ada 600 hektar, kurang lebih. Itu ada berapa vendor tuh total? Di yang zona A itu total ada 5 vendor. Jadi untuk A1 itu satu vendor landscape maintenance, lalu kemudian di A2 satu vendor landscape maintenance, di A mikro pasir satu vendor landscape maintenance. Pasir putihnya ini dipecah jadi 2 segmen. Pasir putih distrik 1 nih yang kita lagi di sini. Ini masuknya pasir putih distrik 1. Lalu yang di utara itu ada pasir putih distrik 10. Nah itu jadi utara tuh berarti yang kayak setelah jembatan. Oh, di sebelah sana justru ya. Jadi di PIK 2 itu area tengahnya tuh asnya itu dipecah. Kalau ngeliat di tengah itu ada Sungai Tahang. Jadi di tengahnya, kalau di side plan tuh kelihatan tuh di tengahnya PIK 2 itu dipecah, ada sungai di situ. Itu yang memecah utara dan selatan. Areanya ya. Kalau yang kita sekarang di selatan. Ini sekarang posisi kita selatan. Okay. Setelah lewat jembatan itu utara. Itu berarti yang setelah apa sebelum patung Soekarno-Hatta? Setelah patung Soekarno-Hatta yang lurus. Oh, kan ada jembatan. Iya, ada jembatan lagi. Nah, itu jembatannya itu di bawahnya itu ada Sungai Tahang. Itu mecah jadi segmen utara dan selatan. Gitu. Kalau gua A itu ada di segmen selatan. Berarti emang lu sekarang fokusnya di A aja nih? Di A dan Pasir Putih. Dan Pasir Putih. Iya. A dan Pasir Putih. Oke. Luas ya, 600 hektar. Menarik sih bro. Maksudnya kan ya gue sendiri belum banyak tahu ya soal maintenance itu gimana. Apalagi di kawasan yang besar gitu. Informasi-informasi yang lu berikan tadi menurut gua juga mungkin jadi manfaat buat orang gitu ya kan. Nah terus kira-kira nih, apa sih yang jadi kendala buat landscape ya? Maksudnya dari sudut pandang landscape dulu lah. Lu memaintain kawasan ini ada blok A, ada zona A, ada Pasir Putih. Kendalanya apa sih sebenarnya? Kendalanya di sini
banyak. Iya kalau bilang kendala kan banyak, Sini tapi kan cukup makanya challenging. butuh dulu kan. Iya dulu. Adanya dulu di sini untuk menyelesaikan masalah. Kan problem apa? Solving. Iya betul, di sini cukup challenging sih. Jadi yang kita tahu kan kita bicara iklim dulu lah, ya kan. Di situ iklimnya agak ekstrim ya kan. Ya ekstrim karena kan ini posisinya di Betul. laut ya kan. Persis Sebetulnya kan. di Udah bukan lagi di pesisir, bukan pesisir. ini maju loh. Iya. Nah itu jadi secara cuaca cukup ekstrim, panas ya kan, panas tinggi, kelembaban juga. Kelembaban tanah ya? Apa Iya, udara? kelembaban udara. Udara. Gitu. Kan kelembaban beda kan. Jadi kalau misalkan walaupun agak adem tapi kalau secara kelembaban itu kan kita ngerasa agak Tetap sumuk. sumuk gitu ya. Kayak panas. Agak ngap gitu kan ya. Iya. Iya di Peak 2 tuh gitu. Khusus Big 2. Tapi Khusus Peak Peak sana yang depan itu enggak ya? Kalau Peak 1. Jadi karakteristiknya beda. Kalau di Peak 1 itu di BGM dan GI ada Bukit Golf dan Golf Island. Ya yang pertama lah ya. Nah itu kan dia ada yang Masih reklamasi juga. Itu reklamasi. Yang Riverwalk ini itu reklamasi kan. Nah kalau yang di Peak 2 ini memang kan tanahnya bukan reklamasi kan, tapi kan tanah existing Tanah lah ya. existing ya. Existing cuman Diperkuat. jadi di sini kebanyakan tanahnya tanah uruk marginal gitu. Jadi untuk Tapi sebetulnya tanahnya existing. tanahnya existing. Bukan hasil reklamasi Enggak. kayak yang di sana ya. Enggak. Jadi kalau di Peak 2 tuh tanahnya tanah existing. Cuman ditambahin tanah. Cuman di fill tanah. Di fill tanah. Gitu. Gue udah tahu. Kalau di Peak 2 karakternya gitu. Nah, balik lagi ke kendala. Tadi ya, iklimnya agak ekstrim. Terus yang tadi kita bahas juga kan tanah kan, kondisi tanah di sini tuh kalau untuk tanaman kalau kita bisa bicara ya sangat-sangat nggak ideal lah. Kalau untuk tanah Dari existing, PSK ya. iya dari salinitas tinggi, TDS tinggi, secara pH harusnya kan di area pesisir tanahnya kan sifatnya asam gitu. Tapi di sini justru malah sih kalau kita cek pakai TDS meter di sini sama pH meter itu cenderung basah. Di Malah kebalikannya. Jadi di sini beberapa sampel kita ambil itu di angka 8 sekian. Jadi pH-nya. Nah, justru kan Aneh ya. Aneh. Itu kan ini mungkin karena tanahnya di fill tadi ya. Iya, mungkin kan tanah-tanah ini kalau orang apa cut and fill bilang kan tanah-tanah boncos lah ya. Jadi ada puing masuk ke situ segala macam. Jadi itu yang menurut saya sih yang ngejadiin tanahnya jadi agak basah gitu. Kan idealnya buat tanaman kan kita tahu kan 5,5 sampai 6,5 kan. Berarti kan harus netral di bawah sedikit. Ya. Itu yang ideal untuk tanaman kan, untuk vegetasi. Nah, justru itu jadi kendala utama untuk kelangsungan vegetasi di sini. Sedangkan kita dihadapkan di sini dengan perkembangan proyek-proyek yang lagi dijalanin nih. Proyek lagi digenjot di sini. Semuanya kan lagi jalan. Dan setelah proyek kan problemnya kan pasti di maintenance ya. Pasti. Kalau tanaman baru tanam pasti kan bagus gitu kan. Iya. Baru tanam dan dia setelah beberapa bulan kemudian. Nah itu kan problemnya biasanya kan kalau kita nanam juga ada growing media sendiri. Jadi kontraktor kan biasanya bawa tanah sendiri segala macam. Jadi topsoilnya bagus lah. Nah ketika akarnya growing kan dia kena existing tuh. Ya, mulai tanah existing. Akar-akarnya tuh mulai menjamur ya. Jadi menyebar. Banyak ketika udah sampai di fase tersebut banyak permasalahan lah, permeabilitas tanah, porositas tanah gitu. Jadi PR-nya kita saat ini itu program utamanya itu lebih ke soil treatment. Jadi kita nggak sentuh vegetasinya dulu. Mungkin kalau vegetasi secara general juga bisa lah ya. Kayak pupuk kan umum ya. kan. Itu kan umum ya maksudnya. Ya udah itu kan emang cuman buat perangsang. Betul. Tapi gimana nih soil treatmentnya tanahnya gitu kan. Iya. Gimana karena nanti untuk pertumbuhan jangka panjang kan. Iya betul, untuk long termnya kan. Gimana tanahnya itu menjadi ideal untuk si vegetasi tersebut. Menarik ya kan? Menarik sih. Nah itu bayangin aja udah. Iya. Ya mungkin karena dulu kuliah kelewat kali ya. Materi itu mungkin kelewat. Jadi gua interest banget nih. Iya. Bisa dijelasin nggak kira-kira soil treatment yang buat di sini ya terutama karena kan kita ngeliat nih kondisi tanah begini,
Terus angin juga kenceng kayak di sini. angin. Terus satu lagi yang jadi apa ya namanya jadi pertanyaan gue. Ini sebenarnya air siram ini dari mana sih? Nah itu juga menarik kan. Iya. Kalau kita dari existing sini kan salinitas tinggi kan. Nggak Iya. mungkin dong. Nggak Kita kan mungkin. bukannya nyiram malah ngeracunin tanaman. Iya. Apalagi pakai air laut. Ya kan? Betul. Itu pasti langsung kelihatan tuh tanaman kalau kita siram pakai air laut. Kan. Terus juga nih di luar ini ya. Iya. Tadi kan kita bicara angin kencang. Waktu gua baru masuk sini di awal-awal itu 300 pohon tumbang. Langsung Angin kencang. dalam waktu yang Dalam waktu 2 hari. Angin lagi kencang-kencang dan itu berarti karena porositas tanah ya? Salah satunya. enggak, karena sih permasalahan utamanya di luar iklimnya ekstrim. Di sini kita pakai instant tree. Jadi itu jadi masalah sebenarnya. jadi masalah karena kan instant tree kan perkuatan belum oke dong. Benar. Akar Tapi kan akar secara growing. ya maksudnya kan secara landscape kita biasa kalau ngajuin tanaman yang itu tuh kan nggak mungkin bibit gitu. Betul. Karena orang juga kan Nggak mungkin seedling, biasanya kan yang udah mature gitu ya, Iya. udah sekaligus besar gitu kan. Nah kalau di kawasan lain mungkin nggak masalah karena kan anginnya nggak terlalu ekstrim. Oh jadi sebenarnya kalau yang di tempat-tempat lain Apa mah masalah? masalah ya. Sebelum saya di sini waktu di Lipo pun dulu nggak ada masalah, nggak ada case habis tanam segala macam tumbang segala macam nggak ada. Tapi di sini tuh bener-bener sampai pernah suatu waktu baliho yang gede itu, yang itu kayak kalau misalnya itu yang itu pernah sempet yang di CBD ke bawah angin, bayangin Gede. banget itu ke bawah angin. Iya, itu tahun lalu ke bawah angin. itu gede Ambruk. banget bro. Iya, ambruk. Saking besarnya di sini anginnya. Bayangin ya kan, apalagi cuman pohon nih santri. Iya. Nah itu Cuman dipakai steger lagi kan. ya waktu kita masuk di sini itu, saya masuk di sini 300-an pohon itu tumbang. Karena yang instantri kan untuk akar nggak sebanding sama tajuk pohonnya kan. Ya. Jadi Ya mau akar juga mungkin. betul, akar kan nggak terlalu besar. Iya. Apalagi kan kalau kontraktor kalau Iya. kirim kan, Ya. yang penting muat. Bowling root Iya. ball-nya, Root body yang penting ada di iya itu situ. root ball-nya nggak ada. Terus tajuknya kan permintaan Ya di pruning owner. lagi. Nah, apa kendalanya ya kan harusnya 1:1 ya. Jadi akar 1, tajuk 1 gitu, 1:1 kan. Nah, karena di sini mungkin instantri, jadi si tajuknya itu jadi wind breaker lah. Iya. Bahwa Iya. ya kan Iya. dia membaca angin tapi karena anginnya gede banget. besar ya udah jadi. Kenceng Nah, banget. itu kaitannya kita bisa bahas di soil treatment. Itu bisa Itu ya, bisa tuh diakalin. bisa. Oh, bukan maksudnya diakalin dari tapi soil treatment. ya di treatment lah ya. Jadi prinsipnya dari soil treatment itu kan nantinya kan prinsipnya kan ke akar kan. Jadi kan ketika akar Kekuatan udah akarnya. settle kan jadi perkuatan gitu. Ya. Itu butuh proses berapa lama? Nah, di sini kan tadi lo nanya soil treatment, ada beberapa poin yang kita lakuin di sini. Yang pertama itu ya mungkin terdengar general, cuman penting banget di sini karena di sini jadi hal rutin. Jadi daily kita di sini Ki. Yang pertama itu composting. Oke. Jadi dari hasil sapuan jalan, biasanya rontok-rontokan daun kering ya, sapuan jalan atau pruningan yang nggak bisa dimanfaatkan untuk perbanyak kan, Ya. itu biasanya kan kita chopper terus kita jadiin kompos, ya kan. Nah setelah kita jadiin kompos, setelah udah jadi kompos ya, itu dalam jangka waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan itu kita panen komposnya, itu kita buat soil treatment. Itu diapain? Soil treatmentnya itu kalau di sini metodenya karena kita fokus ke pohon dulu, jadi kita bikin kan dia shape pangkal pohon tuh ada piringan pohonnya, ya kan, ya. yang untuk nampung airnya. Nah, ya piringan pohonnya itu di 4 sisi itu kita buat lubang biopori. jadi itu setelah pohon ditanam baru dibolongin. Iya, 4 sisi kita buat lubang biopori. Itu kita rutin untuk fill Komposnya. Jadi kompos yang udah diekstrak lah ya. Itu rutin. Karena untuk harapannya kan itu gue lihat. Iya, ada pipa-pipa itu ya. Ya, itu bisa buat kompos juga, terus buat penyiraman, buat aplikasi pupuk juga. Gitu. Kalau ada gambarnya sih mungkin lebih menarik. Maksudnya metode gambar yang cara kerjanya gimana sih tuh si biopori, si air masuk lewat itu. Boleh nanti lain di share nanti. Terus apa lagi? Jadi bisa yang
langkah awal kita lakukan itu composting dulu. Terus kita fill kompos ya kan. Fill kompos harapannya supaya akar itu bisa, kan biasanya akar nyari ruang ya kan. Nyari ruang ke nutrisi kan. Ya. Kan syarat tumbuh tanaman itu cahaya, air, nutrisi gitu kan. 3 aspek itu dipenuhi ya insya Allah aman lah. Dengan syarat 3 aspek itu ideal gitu untuk Ya, maksudnya vegetasi. emang itu udah biasanya dia Iya. begitu tumbuh gitu kan. Betul. Nah, itu kita pakai kompos. Kompos. Oke, yang pertama kompos. Nah, yang kedua soil treatment kita itu kaitannya yang tadi tuh gimana caranya sih, kan basah nih. Kenapa supaya bisa jadi ideal gimana caranya sih gitu. Ya. Kalau dari kita itu biasa pakai asam humat. Asam humat itu apa tuh? Asam humat itu yang biasa kita pakai itu dari potasium. Potasium itu dari kalium. Dari kalium. Yang berbahan kalium gitu. Nah, itu manfaatnya bisa naikin sifatnya dari basa ke netral. Nurunin berarti. Berarti menurunkan. Ya, bukan naikin. Kalau naikin kan dari asam ke basa. Jadi ke netral. Itu ada treatment khusus juga nggak itu processing kaliumnya? Gimana tuh buat diaduk di tanah apa gimana ya? Jadi biasanya asam humat itu kita pakai itu di pasaran udah ada yang jual. Kalau sebelumnya kan salah persepsinya kalau dari asam ke naikin ke basa gitu kan pakai yang udah biasa pakai kapur dolomit ya kan. Ya. Nah, kalau ini pakai asam humat itu biasanya kita beli karungan gitu kan. Satu karung itu 25 kg. Nah, dosisnya itu kita pakai itu 5 kg per 5.000 air, 5.000 liter air karena kan tangki kita kan 5.000 ya. 5 kubik ya. Jadi dosisnya itu 5 kg untuk 5.000 liter air. Jadi kalau dikonversi 1.000 liter air kan untuk 1 kilo. Jadi 1 kilogram untuk 1.000 liter air. Nah, itu dikocor, diaduk, dikocor. Iya, diisi di tangki. Iya. Diaduk. Nah, itu biasa lah ya, normal. Berarti itu nyebarinnya caranya kayak nyiram biasa aja. Kayak nyiram biasa, kayak kita nyiram urea lah yang dicampurin ke air gitu kan. kan. Cuman bukan buat tanaman tapi kita nyiramnya ke medianya, piringan pohonnya. Iya. Kalau ke tanaman nggak apa-apa tapi. Ke tanaman sebaiknya jangan, karena jangan ya. Berarti harus ada jarak minimumnya dong. Kalau ke batang keras masih oke. Jadi yang penting jangan kena daun aja sih. Yang penting nggak kena daun. Karena ada sifat panasnya juga kan. Berarti kalau kayak misalkan semak-semak ini kan ini ada semak Wellingtonia ya. Itu gimana tuh treatmentnya? Beda lagi. Waduh. Itu baru pohon ya. Itu baru pohon ya. Karena tadi ada lagi nggak yang treatment apa? Soil treatment tadi. Selain composting, terus habis itu pakai penurunan. Ada pakai asam humat ya kan. Ya. Terus apa lagi? Untuk soil treatment kita yang lagi kita mau aplikasiin itu SAP. Pernah dengar ini nggak, hidrogel? Nah, itu bahannya polimer, dasarnya itu kalium juga. Oh, jadi itu nanti si gel-gelnya itu, si hidrogel itu sampingin itu tadi piringan pohon. Nah, jadi hidrogel itu kita bisa, kalau untuk pohon existing kita pakai di bioporinya itu dimasukin. Nah, hidrogel itu fungsinya itu bisa untuk mengikat air. Jadi kan hidrogel kan ketika kena air dia jadi gel tuh. Iya. Ngembang dia ngikat air. Iya. Lo udah pertanyaan nggak ketika ngikat air? Secara penjelasan ilmiahnya itu. Anjir, ilmiah nih. Tapi ini informasi udah lebih keren nih dari itu. Tapi gue tahu kulitnya aja ya. Dia itu nggak nyerap logam aktif kayak fosfor, kalium. Terus kalau garam kan berarti Ca ya. NaCl gitu kan. Nah, dia ngambilnya tuh yang senyawa kayak air gitu ya, H2O gitu. Air yang memang nggak ada campuran asamnya, sama asinnya. Beda golongan lah. Atau mungkin gue juga nggak bisa jelasin maksudnya secara kulit itu bisa menangkap air itu. Jadi air yang normal buat menyimpan penyiraman kayak gitu ya. Jadi ketika di sini cadangan air berkurang gitu, karena kan kalau kemarau tinggi di sini kita juga susah sumber air kan.
susah sumber air, jadi nggak bisa menyimpan cadangan air. Nah, bisa untuk manfaat lainnya itu juga bisa untuk naikin unsur hara gitu. Jadi targetnya ke soil juga nih. Iya. Kita lebih banyak gimana caranya tanahnya kita nih yang di sini tuh bisa ideal untuk si vegetasi. Ya. Terus ada selain itu ada asam amino, ada Tapi yang biasa sering dipakai di sini apa? yang sering kita pakai ya itu asam humat. Asam humat ya. Asam humat Karena buat pH itu berarti buat di zona pasir putih doang atau di seluruh kawasan. A juga sama. Di A, B, C, D seluruh kawasan PIK 2 dan PIK 2 milenial itu kita Pilihannya kenapa asam humat? Dari yang sekian tadi lu banyak sebutin. karena dari uji sampel kita di sini cenderung basah kan. Gimana caranya kita bisa nurunin ke netral atau bahkan bagus lagi di bawah netral. Jadi kita per 3 bulan sekali tuh setelah aplikasi kita ada comparing lah hasilnya. Ini kita cek lagi pH-nya udah turun atau belum, udah ideal belum. Dan terbukti sih udah agak turun sih, udah ada yang bahkan udah ada yang sampai netral 7 dan nyentuh 6 semenjak Itu berapa lama prosesnya? itu baru dari awal tahun ini sih. Baru dimulai awal tahun ini. Awal tahun. Sekarang berarti udah bulan ke-9. Kalau 9 sejak video ini dibuat nih, maksudnya prosesnya cukup lumayan lama. Lama dan kita monitoringnya harus intens. Terus kalau misalkan ini gua kayak tadi kan kepikiran tuh air kan. Tadi kan lo belum singgung nih. Air siram ini sebenarnya dari mana nih? Nah kalau di sini kita juga terkendala untuk sumber airnya. Jadi di sini tuh lagi pengajuan untuk reservoir di Greenbelt rencananya. Itu ada 2 reservoir kapasitas 500 kubik. Jadi kalau 2 kan berarti kan 1000 kubik. Ini lagi tahap pengajuan. Semoga di tahun depan budgetnya ada nih. Nah itu juga. Tapi nggak mungkin nggak ada lah, orang ini aja udah lo treatment tanah kan. Iya. Itu kan mahal kan. Semoga disetujui lah. Tapi kan itu udah inilah udah di atas lah tinggal. Ini aja mudah-mudahan tahun depan sih ada untuk sumber. Nah sementara itu sekarang vendor masih ngambil dari sumber presipitasi aja tampungan. Tampungan ada di mana? Di CBD, di STP. Oh yang emang tanahnya bukan yang langsung ke temu air laut. Iya. Jadi kayak kalau di STP kan memang kan tampungan kita kan. Terus di CBD juga yang ke saluran itu airnya air tampungan juga. Kan? Nah itu kita sementara vendor masih ngambil di situ. Tapi kalau lagi kemarau panjang, nah itu yang agak sulit. Makanya kenapa di sini ada sprinkle system juga. Di median seluruh PIK 2 ini sudah terinstalasi sprinkle. Jadi ramuan otomatis. Ya, untuk backup ketika musim kemarau, tapi dijalankan setiap hari. Nah, itu ya, gua tadi kan selalu sempat nyinggung masalah kemarau. Sudah itu kan apa namanya ya, semua pasti kekurangan air ya. Kalau normalnya penyiraman. Normalnya penyiraman ini per hari itu untuk sebesar ini kawasan butuh berapa ratus ribu liter? Nah kalau untuk area gua aja yang di sini nih, yang di Yosudarso, median itu median jalur ya. Ya dengan dimensi lebar median 30 meter dan panjangnya itu sampai patung Soekarno Hatta 3 km, itu butuh 20 rit. 20 rit itu dalam kapasitas 5.000. 5.000 kali 20 ya? Iya. Baru itu doang ya? Itu harian ya, Iya, per hari ya. Dan kalau di ini lagi, dipecah lagi, satu pohon itu kita butuh 4 liter air. Oh, 4 liter? Ya, standar di sini sih. Di sini 4 liter ya? Di sini kebutuhannya memang 4 liter air. Itu banyak ya? Ya, karena pohon ya? Di sini nguap. Untuk pohon? Di sini cepat banget nguap. Oke. Karena hampir kalau buat semak itu apa sama juga? Ya, kalau semak itu ya kita paling pakainya meter square gitu. Kalau 4 liter air ya itu kan
asumsinya kan pohon 1x1 ya kan. Nah berarti kalau semak tinggal dihitung luasan meter square si semaknya aja. Ya kan kalau 40 liter air Berarti kali berapa sekarang nih untuk kebutuhan satu pohon itu 4 liter ya, liter air. 4 liter air ya, untuk semua jenis pohon ya. Iya. Dengan kondisi cuaca Cuaca, tanah, iklim yang kayak begini ya, yang aman. yang aman. Tapi memang nggak ada treatment lain selain apa tadi penyiraman. Iya. Ya, selain penyiraman buat ngejaga kondisi si vegetasi juga kita ada soil treatment, terus juga kita aktif banyak percobaan pembuatan pupuk organik. Kita Dari apa misalkan? yang terakhir kita training itu pupuk organik cairnya itu dari hasil sayuran-sayuran dan buah-buahan limbah lah yang nggak terpakai, itu kita buat di sekitar 45 liter air 1 drum gitu ya. Ya. Itu kita buat, terus buat dekomposisinya kita pakai E4. Apa tuh? Itu buat pengurai. Nanti Itu sama kayak si- ini nggak sih yang apa dia dijadiin bakteri baik kan. makanan tuh? Bukan ya, beda lagi ya? Bisa sih, bisa pakai. Ya, tapi kita pakainya yang kita masih ada unsur chemicalnya karena untuk mempercepat ya. Jadi kita pakai Oh iya. E4. Jadi buat Ya. ngurai si Jadi cepat. jadi nanti kita kasih air 45 liter itu 1 drum, kita kasih PM4 juga, itu kita sebulan kita panen, udah itu kita masukin tangki 1 liter, dosisnya gue lupa nih 1 liter per, pokoknya nanti dicampur tangki juga ya. Itu Maksudnya buat nyiram. buat nyiram. Yang organik Berarti itu ada SOP yang sistemnya emang harus sudah dijalankan. betul itu yang kita terapin rutin siapa juga. tuh dulu? Yang ngeramu kita kerja sama di sini ada landscape management. Landscape management. Berarti itu ada spesialis yang hortikultura juga ada dong. Ada, itu timnya Pak Andi Yusuf. Oh, Pak Ade Yusuf. Banyak program-program yang mereka jalanin untuk nopang kondisi di peak ini supaya ideal dengan kondisi si vegetasi. Iya. Banyak sih Ki. Di sini tuh challenging banget, terus juga nambah input. Iya. Ya gua mau Kalau maintenance kan biasanya gitu-gitu aja ya. Iya, maksudnya kan gua tahu sebelumnya lu tuh kan kita di proyek yang sebelah lah ya. Ya. Maksudnya di kawasan yang sebelah. Hari ini gua ketemu sama lu dan kita ngobrol banyak mengenai ini. Itu buat gua hal baru. Kalau kemarin kan lu cuman capek bro, gua kerja mulu. Tapi kalau di sini juga sama, capek Terus. bro, kerja mulu, tapi punya informasi baru. Kayak tadi lu bisa berbagi nih ke gua nih. Sampai akhirnya gua tahu bahwa ternyata di sini tanahnya itu malah basah, terus treatment pohonnya gimana, Ya. treatment tanahnya gimana gitu. Banyak sih. Terus yang kalau tanaman baru tanam juga ada treatmentnya lagi di luar yang general lah. Kayak biasa kan kalau kita B1 atonik gitu kan ya. Iya. Pada umum lah. Di sini kita kasihin mycorrhiza, Apa tuh? jamur. Oh, tahu gak tahu. Nah, mycorrhiza. Jadi harapannya sih supaya jadi inang, terus si akar ya, pangkal akar itu Cepat berbuah terinfeksi ya. gitu. Kan jamurnya jamur baik gitu ya. Ya. Kita pakai itu juga mycorrhiza. Terus kita Udah, kayaknya gua kalau misalkan ditawarin kerjaan di sini kayaknya gua butuh belajar dulu deh, baru bisa eksekusi kayaknya. Apa pengadaan pohon ini masih angap karena kan jaminan hidup sih. Iya. Ya walaupun di tempat lain juga jaminan hidup, cuman kan Iya. kawasannya nggak se-ekstrim yang di sini kan. Artinya kan persentase kematiannya tinggi. Iya, tapi maksudnya kan kalau di kawasan yang Iya, kalau yang lain kan mungkin ya maksudnya ya udah tanam yang hidup. iya dah itu Kalau di normal, di sini kan persentase Iya. tinggi karena ya banyak faktor itu kan. di satu sisi ya lu kalau mau challenging di sini, tapi gue sih kayaknya mendingan belajar dulu deh. Aku juga masih belajar nih kita. Maksudnya kalau gue maksudnya kalau misalkan jadi aplikator di sini gitu ya. Jadi kontraktor gitu ya. Di sini tawarin gue bakal mikir dulu deh kayaknya. Challengingnya gitu. Benar. Harus biaya overheadnya harus gini bro. Ya kan? Buat gantiin si tanaman. Iya. Nih ada tips nggak nih kira-kira buat apa namanya landscaper lah, adik-adik kelas kayak atau siapapun itu yang kira-kira mereka tertarik gitu. Sebenarnya mereka tertarik, cuman mereka kan nggak tahu ya dunia landscape itu kerjanya ngapain aja sih. Iya. Kayak mungkin perencanaan, terus habis itu pelaksanaan, maintenance. Nah, itu kan juga banyak kan. Kira-kira ada kesan apa nih?
Ya paling pesannya sih kalau kan ada yang masih kuliah atau yang masih fresh graduate gitu ya. Ya, yang baru lulus lah. Ya, coba balik lagi ke passionnya dulu apa. Kalau memang di desain, ya udah berarti kan yang sesuai dengan pekerjaannya kan mungkin nanti planning atau desainer kah gitu kan. Baik lagi ke passionnya dulu apa. Tapi kalau memang suka dengan tanaman, suka dengan monitoring pertumbuhan tanaman, ya itu bisa di maintenance gitu. Jadi baik lagi ke passionnya dulu apa, cintai dulu tuh, ya kan? Cintai dulu tuh passionnya dia. Gitu. Nah, udah kalau memang syukur-syukur dapat yang sesuai ya udah tinggal ditekuni aja. Memang pas sudah jalanin waktu studi di landscape kayaknya oke nih itu kan. Terus juga dari situ kan kita masih kayaknya gue di desain apa di maintenance Masih bingung juga lo ya di operasional gitu kan. Tapi sering berjalannya waktu memang kebentuk lah. Jadi ketemunya di lapangan itu memang di kerjaan itu lebih ke maintenance. Project juga nggak terlalu banyak sih. Cuman awal-awal sih sempat ikut alumni juga, terus project juga ya. Cuman masih lu sempat usaha sendiri juga. Usaha sendiri, gagal gitu kan. Gagal. Itu lah ya. Enggak, itu kan salah satu proses kok. Betul. Salah satu proses sampai akhirnya lu ada detik gini. Kalau lu kemarin pas di project itu di apa namanya sukses ya, mungkin lu nggak ada di sini sekarang kan gitu. Itu pilihan, semua pilihannya. Itu kan salah satu yang pembentukan karakter lu juga. Ini cintain dulu lah apa yang lu jalanin. Oh gitu. Jadi kalau lu udah cinta, lu bisa komit, lu bisa konsisten, mungkin dibukain jalannya. Amin. Iya, dulu sempat ketemu ya. Dulu atau gua sebelumnya kan juga itu kan yang di project dinas ini kan dia juga. Oh iya. Bangunan gua semua project juga. Iya. Setahun ya kan. Iya. Kontrak setahun by project. Itu tapi kan itu kan jadi pengawas juga ya. Tapi bukan ya pengawasnya proses pembangunan. Kalau ini kan tapi ada landscape juga. Ada landscape-nya betul. Tapi maksudnya nggak kayak gini lo kan. Kalau kemarin kan cuman ada nggak nih barang? Ini udah beres belum? Ini gimana? Kalau sekarang kan ya ini juga harus memikirkan dunia besar lah. Ya ini kan jadi upgrading pada akhirnya. Ya walaupun mungkin harus punya program di sini. Iya walaupun mungkin lo ada sedikit uyang juga nih gimana lagi nih caranya ya. Tapi itu kan jadi satu proses pembelajaran yang lo bisa bagi hari ini ke teman-teman. Termasuk ke gua. Timnya banyak. Kalau kita mau bisa ada case tertentu kita bisa mikirnya bareng-bareng di sini. Terus solusinya apa? Kita pikirin bareng, kita diskusiin bareng. Karena di Sedayu ini landscape besar, planning sendiri, project sendiri, landscape maintenance juga di gua nih timnya juga lumayan banyak. Total itu yang inti itu yang officer ada 13 orang. Yang officer. Nah, terus juga ada anak intern magang, anak magangnya dan jadi bisa juga magang di sini. Mahasiswa. Sebenarnya yang magang itu di sini kategorinya yang baru lulus fresh graduate. Oh, bukan kayak KP gitu. Oh, bukan ya. Tapi emang fresh graduate yang baru banget lulus. Yang baru banget lulus atau masih nunggu masa buat wisuda? Sudah. Ya. Di landscape management itu ada beberapa tim intern yang masih kuliah. Jadi masih tinggal nunggu wisudanya udah sidang. Oh, tapi boleh ya? Boleh, bisa. Dibolehin ya. Ya tergantung baik lagi nanti sesuai spesifikasinya. Sesuai spesifikasi dan kebutuhan di sini sih. Ya. Banyak tim intern dulu. Sorry gua ganggu jam pikiran nih. Padahal kita mestinya makan siang tapi lu ngobrol sama gua. Sorry nih gua jadiin tahu. Aman bro. Oke, thank you bro. Thank you bro. Thank you. Oke. Thank you banget buat semuanya. Jadi informasinya buat maintenance ya terutama itu cukup menarik. Kalau kalian emang suka sama informasi-informasi kayak gini, terus support. Jangan lupa subscribe. Kalau memang butuh mau ngasih masukan silahkan di komen. Sampai jumpa di video berikutnya.